Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Seram di utara, Samudra Hindia dan Laut Arafura di selatan, Papua di timur, dan Sulawesi di barat. Ibu kota dan kota terbesarnya ialah kota Ambon. Provinsi Maluku berada di urutan ke-28 provinsi menurut jumlah penduduk di Indonesia, di mana pada tahun 2020 populasi Provinsi Maluku berjumlah 1.848.923 jiwa. Di Maluku terdapat berbagai macam suku. Di video kali ini, kami akan membahas 4 suku yang ada di Maluku. Yang pertama ada suku Ambon. Suku Ambon adalah suku terbesar di Maluku. Suku bangsa Ambon menempati Pulau Ambon, Hitu, dan Saparua, Provinsi Maluku. Sebenarnya mereka berasal dari Pulau Seram, laksana halnya dengan suku-suku bangsa beda yang lebih dulu menempati pulau-pulau di Maluku Tengah. Suku Ambon menggunakan bahasa Ambon. Bahasa Ambon sendiri adalah perkembangan dari bahasa pribumi yang diprovokasi oleh bahasa Melayu. Adapun yang menyinggung bahasa Ambon sebagai bahasa Melayu Ambon atau Nusa Laut. Dalam suku Ambon ada tarian daerah yang bernama tarian bambu gila. Tarian bambu gila merupakan tarian paling terkenal dari orang Ambon. Tarian ini juga dikenal dengan nama buluh gila atau barasuen. Untuk memulai pertunjukan ini, sang pawang membakar kemenyam di dalam tempurung kelapa sambil membaca mantra dalam bahasa tanah yang merupakan salah satu bahasa tradisional Ambon. Kemudian asap kemenyan dihembuskan pada batang bambu yang akan digunakan. Jika menggunakan jahe, maka itu dikunyah oleh pawang sambil membacakan mantra lalu disemburkan ke bambu. Fungsi kemenyan atau jahe ini untuk memanggil roh para leluhur sehingga memberikan kekuatan mistis kepada bambu tersebut. Roh-roh inilah yang membuat batang bambu seakan-akan menggila atau terguncang-guncang dan semakin lama semakin kencang serta sulit untuk dikendalikan. Selanjutnya ada rumah adat suku Ambon. Rumah adat suku Ambon dinamakan Baileo. Dipakai untuk tempat pertemuan, musyawarah dan upacara adat yang disebut seniri negeri. Rumah tersebut merupakan panggung dan dikelilingi oleh serambi. Atapnya besar dan tinggi terbuat dari daun rumbia, sedangkan dindingnya dari tangkai rumbia yang disebut gaba-gaba. Pakaian adat suku Ambon. Prianya memakai pakaian adat berupa setelan jas berwarna merah dan hitam, baju dalam yang berenda dan ikat pinggang, sedangkan wanitanya memakai baju cele, semacam kebaya pendek dan berkanji yang disuji. Perhiasannya berupa anting-anting, kalung, dan cincin. Makanan khas suku Ambon. Belum lengkap makan tanpa papeda, begitulah kata orang-orang Ambon. Makanan yang berasal dari sagu mentah ini bernama papeda. Papeda biasanya dimakan dengan ikan kuah kuning. Jangan tanya rasanya, kalau kata orang Ambon, paling sedap seng ada lawang, yang artinya sangat enak dan tidak ada tandingannya. Papeda merupakan makanan tradisional Ambon. Makanan ini sudah menjadi turun-temurun bagi anak cucu orang Ambon. Orang Ambon biasanya sebelum makan nasi terlebih dahulu memakan papeda, selanjutnya baru makan nasi. Selanjutnya ada suku Tidore. Orang Tidore mendiami Pulau Tidore yang terletak di sebelah selatan Pulau Ternate atau di sebelah barat Pulau Halmahera. Daerah mereka termasuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku. Ras asli orang Tidore ialah Melanesia atau ras berkulit coklat yang masih berkerabat dengan Fiji, Tonga, dan beberapa bangsa kepulauan yang tersebar di Kepulauan Samudra Pasifik. Tari Kapita Utosalawaku adalah sebuah tarian perang yang diangkat dari ritual masyarakat adat Kesultanan Tidore. Para kapita adalah para panglima perang yang memimpin pasukan perang Kesultanan Tidore untuk mengusir dan berperang melawan para penjajah. Rumah adat suku Tidore bernama Fola Sowohi. Kata Fola berasal dari bahasa Tidore yang berarti rumah, sedangkan Sowohi berarti tuan rumah. Secara utuh Fola Sowohi berarti rumah. Atap
rumah terbuat dari rumbia yang konstruksi bangunannya melambangkan kekayaan budaya. Volasowohi memiliki simbol arsitektur utama yang ada di Tidore. Volasowohi berfungsi sebagai tempat musyawarah dan pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan ritual magis. Pakaian adat suku Tidore bernama Manteren Lamo. Pakaian ini biasa digunakan oleh sultan. Manteren Lamo terdiri atas celana panjang hitam dengan bis merah memanjang, dan pada bagian baju berbentuk jas tertutup dengan kancing yang besar terbuat dari perak berjumlah 9. Untuk perempuan, pakaian adatnya bernama kimungia. Kimungia terbuat dari kain satin berwarna putih dengan pengikat pinggang yang terbuat dari emas. Untuk makanan khas Tidore yaitu tela gule. Tela gule adalah makanan khas Tidore yang hanya bisa ditemui di daerah Tidore saja. Tela gule ini adalah salah satu makanan pokok khas Tidore yang berbahan dasar jagung. Cara pengolahan tela gule juga hampir sama dengan nasi jagung. Namun yang membedakannya adalah tela gule ditumbuk kasar dan pada umumnya berbentuk kotak. Pada bagian ketiga, ada suku Ternate. Suku Ternate merupakan masyarakat yang mendiami sekitaran Pulau Ternate, Pulau Obi, dan Pulau Bacan. Sebagian besar masyarakat Ternate bermata pencarian sebagai petani atau nelayan, dan menggunakan bahasa daerah Ternate untuk berkomunikasi. Suku Ternate memiliki sebuah tarian khas yang bernama Tari Salaijin, sebuah tarian yang berasal dari Ternate, Maluku Utara. Tarian ini syarat akan nilai magis dan merupakan tarian etnik suku asli Ternate. Inti dari tarian ini adalah sebuah pesan terhadap para makhluk gaib yang berupa jin. Selanjutnya adalah rumah adat suku Ternate. Salah satu contohnya kali ini ada rumah adat Sasadu, yang merupakan rumah adat suku bangsa Sahu di Halmahera Barat, yang juga merupakan suku bangsa asli dan tertua yang ada di daerah tersebut. Di rumah ini, masyarakat adat Sahu biasa berkumpul dalam pertemuan-pertemuan. Suku Ternate. Pakaian ini disebut baju koja yang terdiri dari jubah panjang dengan paduan celana panjang berwarna polos seperti putih atau hitam. Tidak lupa sebuah toa, palu atau penutup kepala menjadi aksesoris wajib yang menunjukkan kemegahan pakaian tersebut. Berada di wilayah kepulauan, hasil laut menjadi bahan yang umum dari olahan makanan khas di Ternate. Salah satunya adalah ikan kuah pala banda. Olahan ikan yang diperkaya dengan ragam rempah termasuk pala ini memiliki cita rasa pedas yang menyegarkan, serta sangat pas disantap bersama sepiring nasi hangat dilengkapi sambal bekasang dan masakan khas Ternate lainnya. 4. Suku Kei. Suku Kei adalah salah satu suku bangsa di Maluku yang mendiami Kepulauan Kei, seperti di Pulau Nuucut, Nongorowa, Kairula, Toyandu, Walir, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Para peneliti dari Maluku Tenggara meyakini bahwa suku ini memiliki hubungan kerabatan dengan orang-orang di Bedawa Bali. Tarian panah merupakan tarian khas masyarakat Kepulauan Kei. Tarian ini dimainkan oleh lelaki dengan gerakan memanah dan mendayung. Biasanya dibagi beberapa orang dalam satu kelompok tarian panah. Tarian ini mempunyai arti bahwa zaman dulu para moyang berperang dengan menggunakan alat seadanya. Dengan itu ada rumah adat suku Kei. Nah, rumah adat Tanibar Kei merupakan rumah tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Tanibar yang ada sejak zaman nenek moyang mereka. Terus ada pakaian adat suku Kei. Pakaian adat Kei yang menjadi simbol kebesaran, kejayaan, budaya, dan adat setempat. Telah diwariskan oleh leluhur sejak zaman dulu. Selanjutnya ada makanan khas suku Kei. Lat atau tumis rumput laut adalah makanan khas masyarakat Kei yang sangat lezat sebagai lauk pauk. Varian dari lat adalah rumput laut segar ditumis singkat dengan bawang merah, bawang putih, dan cabai atau dicampur dengan kelapa parut seperti urap.